Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama mengambil pelajaran dari salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Fatu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Jadi peristiwa ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Saat itu kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan menyerang sekutu kaum muslim. Karena pelanggaran itu, Rasulullah SAW memutuskan untuk berangkat menuju Mekah dengan pasukan yang sangat besar, sekitar 10.000 orang. Yang menariknya, perjalanan ini dilakukan tanpa banyak diketahui oleh kaum Quraisy. Rasulullah SAW ingin masuk ke Mekah dengan damai, tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun. Ketika pasukan Islam mendekati Mekah, kaum Quraisy ketakutan. Mereka tidak pernah sekalipun melihat pasukan sebesar itu sebelumnya. Namun Rasulullah SAW di situ benar-benar menunjukkan kasih sayang dan kebijaksanaan yang beliau perlihatkan. Lalu beliau melarang pasukannya untuk menyerang jika tidak terpaksa. Akhirnya kota Mekah bisa dikuasai hampir tanpa perlawanan sedikit pun. Hanya ada sedikit pemberontakan kecil. Setelah itu Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah lalu menghancurkan patung-patung berhala yang berjumlah 360 buah sambil membaca firman Allah yang artinya telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Telah datangnya kebenaran dan lenyapnya kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Lalu saat orang-orang Quraisy berkumpul di hadapan beliau, mereka merasa takut akan balasan atas semua yang dulu pernah mereka lakukan pada Nabi Muhammad SAW, yaitu menyiksa, mengusir, bahkan membunuh. Ada niatan untuk membunuh Rasulullah. Tapi apa yang beliau katakan, Rasulullah SAW berkata, pergilah kalian semua bebas, tidak ada balas dendam pada hari ini. Inilah puncak keindahan akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Beliau punya kekuatan besar untuk membalas itu, tapi beliau lebih memilih untuk memanfaatkan. Sejak saat itu banyak orang Quraisy masuk Islam dengan hati yang ikhlas. Penaklukan Mekah menjadi titik balik besar. Islam semakin kuat dan tersebar luas ke seluruh jazirah Arab. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa kemenangan sejati bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan maaf, kasih sayang, dan akhlak mulia. Rasulullah SAW memberi teladan bahwa seorang pemimpin sejati adalah yang mampu menahan amarah dan memaafkan ketika ia berkuasa. Semoga kita bisa meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.